Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi mendekati tak hingga yang dalam bentuk akar. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, segera kita mulai. Misalnya kalau kita dapatkan persoalan seperti ini, akar X kuadrat tambah X tambah 5 kurang akar X kuadrat kurang 2X tambah 3 dengan X mendekati tak hingga. Nah, idealnya ada dua langkah untuk mengerjakan limit ini, yaitu kalikan dengan bilangan sekawan, lalu sederhanakan, kemudian bagi dengan pangkat tertinggi. Tetapi kalau dengan cara cepat bisa kita kerjakan soal ini. Kalau akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah GX tambah R dengan X mendekati tak hingga. Jika A sama dengan P, di mana A itu adalah koefisien X pangkat 2 yang ini, sedangkan P itu adalah koefisien X pangkat 2 yang ini. Maka hasilnya dengan mudah dapat kita peroleh, yaitu B kurang Q per 2 akar A. Sedangkan kalau A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya adalah plus tak hingga. Dan kalau A-nya lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah minus tak hingga. Nah, kita akan mengerjakan dengan menggunakan ini, maka soal ini kita identifikasi dulu. Yaitu di sini A-nya sama dengan 1, B-nya 1, C-nya 5. Sedangkan P-nya sama dengan 1, Q-nya minus 2, R-nya 5. Maka kita kerjakan dengan menggunakan ini karena A sama dengan P. Maka 1 kurang minus 2 dibagi 2 akar 1 sama dengan 3 per 2. Berarti jawabnya adalah C. Kita lanjutkan dengan yang kedua adalah kalau misalnya akar 4x kuadrat tambah 3x kurang 4x kuadrat kurang 5x dengan x mendekati tak hingga. Maka kita tetap menggunakan ini supaya lebih cepat. Tetapi kita identifikasi dulu. A-nya sama dengan di sini 4, B-nya 3, C-nya 0. Sedangkan P-nya sama dengan 4, Q-nya minus 5, R-nya 0. Kita masukkan ke sini karena A sama dengan B, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya berarti jawabnya C. Selanjutnya kalau misalnya limit 2x kurang akar 4x kuadrat tambah 6x dengan x mendekati tak hingga, maka kita mesti bawa soal ini ke bentuk ini. Caranya ini 2x dikuadratkan, kemudian diakarkan, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah akar 4x kuadrat kurang 4x kuadrat tambah 6x dengan x mendekati tak hingga. Kita identifikasi berarti A-nya sama dengan 4, B-nya 0, C-nya 0. Sedangkan di sini B-nya 4, Q-nya 6, dan R-nya 0. Maka kita pakai rumus ini, maka kita dapat hasilnya 0 kurang 6 per 2 akar 4 sama dengan minus 3 per 2. Berarti jawabnya A. Selanjutnya kita akan lihat lagi kalau misalnya akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 5 kurang 2x kurang 3, x mendekati tak hingga. Nah, maka yang ini kita ubah dulu supaya dalam bentuk akar. Caranya kuadratkan lalu akarkan, kemudian diuraikan, supaya kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, sekarang kita kuadratkan lalu akarkan yang ini, maka kita dapatkan hasilnya adalah limit 4x kuadrat tambah 4x tambah 5 kurang 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 dengan x mendekati tak hingga. Kita identifikasi A-nya sama dengan 4, B-nya 4, C-nya 5, dan di sini B-nya sama dengan 4, Q-nya minus 12, R-nya 9. Kita tinggal masukkan kemari karena A sama dengan B, maka kita dapatkan hasilnya adalah 4. Berarti jawabnya E. Selanjutnya kita lihat berikutnya adalah limit akar 64x kuadrat tambah AX tambah 7 kurang 8x kurang B dengan X mendekati tak hingga sama dengan 3 per 2. Yang ditanyakan A tambah 16B. Nah, maka yang ini kita
buat dulu dalam bentuk akar, yaitu kuadratkan sekali, baru akarkan, kemudian diuraikan supaya rumus ini bisa kita gunakan tadi ya. Oke, kalau kita gunakan uraikan, maka kita dapat limit 64x kuadrat tambah ax tambah 7 kurang 64x kuadrat kurang 16bx tambah b kuadrat sama dengan 3/2. Nah, kemudian karena sudah sama, maka kita identifikasi nilai A-nya 64, B-nya sama dengan A, C-nya 7. Sedangkan P-nya 64, Q-nya minus 16B, kemudian R-nya sama dengan B kuadrat. Karena A sama dengan P, maka kita akan coba masukkan ke persamaan ini, sehingga kita dapat hasilnya itu adalah 3/2. Ya, kita masukkan angka-angkanya ini tadi, sehingga kita dapatkan hasilnya A tambah 16B sama dengan 24. Berarti jawabnya adalah E. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat, dan saya informasikan bahwa di channel Berbagi Matematika ini sudah banyak pembahasan tentang limit dan bidang-bidang yang lain dalam matematika. Tonton terus dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada teman-temanmu supaya teman-temanmu juga tahu bahwa mempelajari limit adalah sangat mudah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.